Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang beberapa kesukaran dalam pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novasya Ayu Wulan Suci dengan NIM 2106411000076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahadian Alif Putra, NIM 2106411000077. Perkenalkan, nama saya Renita Ika Nuryani, NIM 2106411000089. Beberapa kesukaran dalam mendidik anak. Kesukaran sendiri dapat diartikan sebagai kesulitan, kerumitan, dan juga persoalan. Lalu, kata mendidik dapat diartikan sebagai memberikan bekal berupa ajaran ataupun tuntunan yang dilakukan oleh tenaga didik. Dalam hal ini bisa guru ataupun orang tua yang ada di rumah kepada peserta didik. Jadi, dapat diartikan bahwa kesukaran dalam mendidik anak adalah kesulitan yang dirasakan oleh pendidik saat memberikan ajaran kepada anak-anak. Terdapat macam-macam kesukaran dalam pendidikan yang dirasakan oleh pendidik, yaitu yang pertama berupa keras hati, lalu ada keras kepala, yang ketiga ada anak yang manja, keempat perasaan takut kepada anak, dan yang terakhir agresi dan juga frustasi. Di sini kami akan mengulas salah satu contoh kesukaran dalam pendidikan, yaitu keras hati. Bagaimana keras hati itu, apa saja penyebab keras hati, dan bagaimana usaha pendidik untuk mengatasi keras hati pada anak. Nah, keras hati sendiri adalah salah satu sifat anak-anak yang biasanya sangat menyulitkan para pendidik. Keras hati dapat diartikan sebagai bantahan terhadap suruhan orang lain, misalnya pendidik. Membantah adalah proses alami yang akan dilakukan hampir semua anak. Biasanya anak akan mulai membantah pada usia 5 tahun, tepatnya saat mereka mulai pandai menyusun kata-kata. Fase ini akan berlangsung cukup lama, mulai dari prasekolah, sekolah dasar, hingga menjelang remaja. Anak yang sering membantah biasanya cenderung bersikap spontan, tidak mau mengikuti aturan, sulit diberi masukan, dan juga sulit mendengarkan. Hal tersebut mereka lakukan untuk menunjukkan jati diri bahwa mereka berbeda dengan kedua orang tuanya. Mereka memiliki selera, kebiasaan, dan juga keinginan yang berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi, keras hati pada anak terjadi karena anak-anak mempunyai tujuan dan maksud sendiri yang berlainan dengan apapun perintah yang diberikan kepadanya. Anak yang keras hati akan melakukan dan berbuat menurut nafsu dan kemauan mereka sendiri. Mereka senantiasa berpegang teguh kepada tujuan dan kemauannya sendiri tanpa memperdulikan opsi yang lain dari siapapun. Contoh keras hati adalah salah satunya anak mempunyai ambisi yang sangat besar. Ambisi itu membuatnya tidak peduli dengan keadaan teman-teman dan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang terpenting dalam diri mereka adalah mereka dapat mencapai tujuan mereka, tidak peduli apakah hal tersebut akan menyakiti teman di sekelilingnya ataupun tidak. Sehingga mereka sering dianggap sebagai anak yang tidak punya perasaan dan cenderung egois. Yang selanjutnya ada penyebab keras hati. Apa saja penyebab keras hati pada anak, dan akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rahadian Alif. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya keras hati pada anak. Yang pertama adalah pembawaan anak. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dari kecil. Ada anak yang penurut, yang ramah tamah, tegur sapanya, dan ada pula anak-anak yang sejak kecil telah menunjukkan kemauan yang sangat keras dan mudah sekali marah. Boleh dikatakan bahwa anak yang disebutkan terakhir itu ditakdirkan memiliki keras hati. Yang kedua, karena keadaan badan yang mengganggu. Tiap-tiap anak mempunyai hasrat berbuat sebaliknya dari yang diminta orang lain kepadanya. Hasrat yang demikian itu
atau bisa disebut dengan keras hati akan lebih besar jika dia tidak sehat badannya, atau jika ia kurang tidur atau baru sembuh dari sakit. Demikian pula anak yang penggugup dan mudah kena perangsang, sifat itu akan tampak lebih besar lagi. Yang ketiga adalah karena perkembangan rohani anak. Dari ilmu jiwa anak, perkembangan semenjak bayi sampai menjadi dewasa akan mengalami dua masa kritis. Yang pertama, pada masa anak-anak sekitar umur kurang lebih 3-5 tahun, yang disebut juga masa kritis pertama atau masa pubertas pertama. Biasa disebut dengan masa menentukan atau threshold alter. Yang kedua adalah masa pubertas remaja, pada waktu anak mengalami gangguan dan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa timbulnya masa menentang ini disebabkan anak itu mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai kemauan. Kemauan anak mulai berkembang. Ia ingin selalu kemauannya itu biasanya berlawanan dengan kemauan orang dewasa. Oleh karena itu, seringkali ia menjadi pembantah, penentang, tidak menurut apa yang dikehendaki oleh orang lain darinya. Yang terakhir, karena kesalahan-kesalahan dalam pendidikan. Sejak kecil anak telah dibiasakan dituruti kemauannya. Apa yang dikehendakinya selalu dituruti. Seorang anak manja seolah-olah raja di rumahnya. Orang-orang seisi rumah harus takluk kepadanya. Ia hidup menuruti kemauan sendiri saja. Hawa nafsu dan tingkah laku anak remaja itu semakin merajalela. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak itu setelah agak besar dan harus patuh kepada orang tuanya juga hendak mengikuti kemauannya sendiri. Ia bersifat membantah, keras hati, ataupun keras kepala. Anak dapat berlaku patuh jika sejak kecil dibiasakan akan ketertiban melakukan sesuatu pada tempatnya dan pada semestinya. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, bagaimana usaha pendidik untuk mengatasi keras hati akan disampaikan oleh rekan saya, Renita. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana usaha pendidik dalam mengatasi keras hati. Yang pertama, dengan mendengarkan pendapat siswa. Komunikasi adalah jalan dua arah. Jika ingin anak mendengarkan ucapan seorang pendidik, maka seorang pendidik sebaiknya lebih dulu mendengarkan keinginan peserta didik. Anak yang berkemauan keras memungkinkan memiliki pendapat yang kuat dan cenderung suka membantah. Anak dengan sifat keras kepala juga memungkinkan akan mudah emosi, terutama saat ia merasa tidak didengar. Jadi, dengarkan apa yang menjadi keinginan anak dan lakukan percakapan terbuka tentang apa pendapat pendidik. Hindari memotong percakapan saat mereka berbicara. Yang kedua adalah memberi siswa pilihan. Pada dasarnya, siswa memiliki jalan pemikirannya tersendiri. Cara mendidik siswa yang keras hati bisa dengan menggunakan trik khusus, seperti memberikan mereka pilihan. Yang ketiga, menghadapi dengan tenang. Kunci utama dalam mendidik dan menghadapi anak yang keras hati adalah dengan cara bersikap tenang dan sabar. Jika pendidik cenderung marah-marah atau membentak, justru akan memperburuk keadaan dan malah membuat peserta didik semakin melawan. Yang keempat, mengajar dengan metode yang menyenangkan. Metode pengajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih nyaman dan materi yang diberikan akan lebih mudah dimengerti oleh siswa itu sendiri. Berikutnya, yang kelima adalah mengajak mereka berdiskusi. Terkadang seorang pendidik harus bernegosiasi atau tawar-menawar dengan seorang peserta didik agar metode pengajaran lebih menyenangkan dan lebih nyaman. Yang keenam adalah tidak memaksa. Ketika cenderung memaksa untuk melakukan sesuatu, biasanya seorang peserta didik akan memberontak dan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketujuh adalah memahami cara berpikir siswa. Cobalah memahami sudut pandang dan pemikiran siswa. Semakin banyak mengenal, semakin banyak pula cara menghadapi keras hatinya.
Yang terakhir adalah mengajarkan perilaku yang baik. Jangan pernah sesekali mendidik anak yang keras kepala atau keras hati dengan mencubit atau dengan berperilaku kasar, karena tidak memungkinkan ia juga akan melakukan hal yang sama dengan orang lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.